Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru, masih matematika. Kalau kemarin-kemarin kalian belajar mengubah berbagai bentuk pecahan, misal persen ke desimal atau desimal ke persen. Nah, sekarang kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, jadi nanti pecahannya itu macam-macam ya. Jadi tidak hanya satu pecahan. Caranya adalah mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi satu jenis pecahan yang paling mudah. Ya, jadi dari berbagai bentuk pecahan itu nanti diubah menjadi satu pecahan yang paling kalian mudah untuk mengubahnya. Nah, namun sebelum belajar, silakan kalian siapkan juga alat tulis, buku tulis, buku matematika paket, dan juga orek-orekan untuk menghitung soal, ya. Nah, kita langsung saja menuju contoh. Contohnya adalah urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Nah, anak-anak perhatikan. 0,4 ini adalah pecahan dalam bentuk desimal. 1,5 ini adalah pecahan campuran. Nah, ini adalah persen. Ini pecahan biasa. Ini desimal. Nah, Bu Guru tadi di awal mengatakan kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahannya itu macam-macam. Ada persen, desimal, pecahan campuran, pecahan biasa. Nah, kalau kemudian kita ubah menjadi satu jenis ya. Kita ubah menjadi satu jenis. Kalau Bu Rima mudahnya menjadikannya ke desimal. Jadi semua itu disamakan menjadi desimal, bukan disamakan tapi diubah menjadi desimal ya. Kita lihat dari kita lihat dari 0,4 ya. Kalau Bu Rima mengubahnya ke desimal ya. 0,4 ini sudah desimal. Jadi kita tulis saja 0,4. Kemudian bawahnya lagi kita tulis ini 1/2. Ini pecahan campuran, kita ubah menjadi desimal. Caranya adalah kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/2. Masih ingat anak-anak cara menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa nggih? Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. 2 ditambah 1, 3. 3 kita tuliskan sebagai pembilang, penyebutnya sama 2. Nah, kemudian kita jadikan desimal. Cara menjadikannya desimal adalah menjadikannya per 10, 100 atau per 10, per 100 atau per 1000. Nah, ini 2 ini bisa dijadikan per 10. Ya. Jadi 2 kali berapa? Hasilnya 10. 2 kali 5. Kalau yang bawah kali 5, atas juga kalikan 5. 3 kali 5, 15. Ya. Nah, kalau sudah kita jadikan desimal. Ini 10. Kalau per 10 di belakang koma 1 angka. Berarti kita hitung saja dari belakang 1 koma. Berarti 1,5. Sudah ya?
Terus kemudian nomor yang ketiga 25%. 25% kita ubah dulu ke pecahan biasa. Persen artinya per 100. Kemudian 25 ini kita tuliskan di sini 25. Berarti ini 100. Jadi di belakang koma ada 2 angka. Jadi kita hitung 1, 2, 0. Jadi 0,25. Kemudian yang keempat adalah 4/5. 4/5 sama kita jadikan per 10, per 100 atau per 1000. Tapi kalau 5 bisa kita jadikan per 10 ya. Jadi kita kalikan 5 kali berapa hasilnya 10? 5 kali 2. Ini juga dikalikan 2. 4 kali 2 8. Nah, kita jadikan desimal karena ini per 10, maka di belakang koma hanya ada 1 angka. Berarti kita hitung 1,0. Berarti 0,8. Nah, terakhir 1,75. Ini sudah dalam bentuk desimal. 1,75. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Ini sudah 0,4, 1,5, 0,25, 0,8, 1,75. Nah, sekarang yang kedua, kalau sudah menjadikan desimal, langkah yang kedua adalah kita lihat di belakang koma. Ini di belakang koma 1 angka, belakang koma 1 angka, 2 angka, 1 angka, 2 angka. Kita mengikuti yang di belakang koma yang paling banyak di belakang koma. Ya, berarti ada 2 angka. Sementara ini baru 1, baru 1, baru 1. Bagaimana cara menjadikannya 2? Kita tambahkan saja di belakang 0. 0, 0. Ya. Sudah paham ya? Jadi karena tadi ada 1,75, di belakang angka 2 angka, dan yang ini baru 1 angka, kita mengikuti di belakang angka yang angkanya paling banyak. Karena angka yang paling banyak 2 angka di belakang koma, kita mengikuti. Nah, bagaimana caranya menambahkan 0? Bu Rima, kenapa ya kok ditambahkan 0? Karena 0,80. Jadi seperti ini ya. 0,8 itu senilai dengan 0,80, senilai dengan 0,800. Kita buktikan dulu. 0,8 itu artinya 8 per 10. Ya. 80, 0,80 artinya ini di belakang koma 2 angka, berarti per berapa? Per 100. Kemudian yang 0,800 ini 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Nah, kita tuliskan 800 di sini. Jika disederhanakan, maka hasilnya akan ini. Kita coba sederhanakan ya. 80 per 100. Kita sederhanakan, misal dibagi 10. Dibagi 10. 80 bagi 10, 8. 100 bagi 10, 10. Nah, para anak-anak perhatikan. 8 per 10 ini dengan ini sama ya kan? Nah, kemudian kita cek dulu 800 per 1000. Dibagi. Misal kita bagi dengan angka, ini nolnya 2, nolnya 3, bisa bagi 100. 800 bagi 100, 8. 1000 bagi 100, 10. Nah,
Nah, ini disebut dengan pecahan senilai. Jadi 8/10, 8/10, 8/10. Maka dari itu 0,8 sama dengan 0,80 sama dengan 0,800, bahkan nanti bisa sama dengan 0,8000. Tambahkan 00-nya nanti adalah senilai dengan ini. Paham nggih anak-anak kenapa kita berikan nol di belakangnya. Nah, kedua, kenapa sih Bu harus mengikuti ini 2 angka, tadi 1 angka. Kenapa harus mengikuti yang 2 angka? Agar kita mengurutkannya enak, ya. Agar kita mengurutkannya lebih enak. Ya, oke. Jadi, kita lihat dari yang terkecil ya tadi anak-anak, dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu berarti ini 1, 0, 0, 1, 0, pasti 0, dulu. Ini 0,40. Ini 0,25, 0,80. Nah, berarti yang paling kecil yang 0,25, yang kedua 0,40, yang ketiga 0,80, yang keempat 1,50, dan yang kelima yang terbesar 1,75. Kita tulis. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah kita urutkan, kita kembalikan bentuknya seperti semula ya. Nomor 1 0,25, asalnya dari mana? 25%. Kemudian yang kedua 0,40, asalnya dari mana? Dari 0,4. Kemudian yang nomor 3 0,80, asalnya dari mana? 4/5. Kita kembali lagi, lihat lagi yang keempat, berarti 1,50 asalnya dari 1/2. 1/2. Kemudian kita lihat lagi yang kelima 1,75 asalnya memang dari 1,75. Nah, hasilnya adalah ini anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Nah,